Halo, salam apa bagi semua keluarga di SD Pius yang saya banggakan. Nama saya Tommy Tomdean. Saya sekolah di SD Pius itu tahun 86 sampai 91. Saya sekolah di era 80-an ya. Jadi zaman itu belum ada HP. Kemudian masih papan tulisnya kapur, dan saya pulang pergi itu naik becak. Kesan-kesan saya di SD Pius tentunya pasti guru-gurunya, karena guru-gurunya itu unik-unik, mereka punya karakternya masing-masing, dan buat saya itu meninggalkan kesan yang mendalam ya, sampai sekarang pun saya masih ingat gitu. Mungkin saya bisa cerita beberapa dari kelas 1 atau kelas 2, saya lupa. Waktu itu wali kelas saya Bumar. Halo Bumar, salam sehat. Waktu itu saya lagi di kelas ya, biasa saya tuh punya hobi yang negatif lah gitu. Saya hobinya bicara sendiri di kelas, tidak memperhatikan guru gitu ya. Nah, dia lagi ngajar, saya tiba-tiba ngomong kata-kata kotor gitu ya, kata-kata kasar. Dia dengar gitu, Bumar dengar, ternyata dia mendekati saya, pelajaran dihentikan, terus saya ditegur gitu, dimarahin. Kamu ngomong apa? Ayo, akui perkataan kamu, ayo ngaku gitu. Ya saya waktu itu merasa bersalah sih. Jadi saya ditegur itu buat saya masih ingat sampai sekarang. Terima kasih ya Bu. Kemudian kelas 3 saya wali kelasnya waktu itu Bu Bernadette ya kalau nggak salah ya. Halo Bu, salam sehat. Bu Bernadette ini wali kelas saya di kelas 3 yang sangat berkesan buat saya itu waktu saya ulang tahun. Jadi waktu itu saya ulang tahun, saya waktu itu nggak dirayain, jadi sekolah aja seperti biasa. Tapi pas mata pelajaran mau selesai ya, tiba-tiba pintu kelas diketuk. Nah yang datang itu tiba-tiba ibu saya datang. Dia ngomong sama Bu Bernadette bisik-bisik, kemudian Bu Bernadette bilang ke teman-teman di kelas, ya ini Tommy ulang tahun, ayo ucapin selamat, dan bla 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 yang lain ya. Nah setelah itu mami saya bagi-bagiin snack gitu, snack kotak, dan semua anak makan dengan gembira gitu. Itu kejutan buat saya. Itu saya mendapat kesan bahwa ya guru itu adalah orang tua kedua kita setelah di rumah ya. Jadi ada keakraban, ada persaudaraan di situ, ada rasa bahagia juga gitu loh, karena mami saya itu pintar bikin kejutan. Nah itu kelas 3, kemudian kelas 4. Nah ini saya sudah naik kelas, juga berarti naik tingkat, karena lantainya lantai di atas, lantai 2. Lantai 4 saya diajar sama Pak Thomas Iskondo, Pak almarhum ya. Beliau guru yang sangat tegas dan mungkin sedikit galak, tapi saya suka karena dia kalau ngajar itu cukup jelas lah gitu, cukup clear dan jelas gitu. Nah saya di kelas tuh juga punya hobi yang suka gambar gitu ya di kelas ya. Waktu itu saya gambar di pelajaran IPA, Pak Iskondo memuji gambar saya gitu ya. Namanya anak kalau dipuji kan seneng gitu ya, mungkin karena saking terbuai gitu jadi nggak memperhatikan pelajaran. Nah pada saat yang sama juga Pak Iskondo menegur saya, selain memuji dia juga menegur, kok kamu kok ditanya diem aja gitu, diajarin ngerti nggak sih gitu-gitu. Itu sampai saya tuh terdiam dan menunduk. Habis itu dahi saya ditoyor-toyor gini, jangan diem aja gitu. Nah itu pokoknya marah dia gitu. Di situ saya mendapat kesan bahwa guru itu selain memuji tapi dia juga seimbang, dia juga membantu kita untuk tetap fokus belajar. Jadi tetap mendengarkan di kelas gitu, tidak cepat puas diri. Nah itu yang saya dapat, itu sangat berkesan buat saya. Kemudian kelas 5 ini juga menarik karena wali kelas saya Pak Al Suminto ya. Beliau ngajar gambar waktu itu, pelajaran menggambar. Nah ini saya senang banget, kenapa? Karena saya dari kecil itu hobinya coret-coret, hobi menggambar yang sampai sekarang saya lakukan. Karena pekerjaan saya sekarang kan kartunis ya, saya kartunis editorial, saya bikin komik, bikin animasi, saya gambar-gambar, saya juga bikin buku kartun, bikin komik juga. Nah sekolah di SD Pius ini saya suka karena mendukung hobi saya juga, karena kadang-kadang saya diminta untuk mewakili sekolah untuk mengikuti lomba-lomba gambar, lomba-lomba lukis gitu di tingkat kabupaten. Nah kadang-kadang Pak Suminto ini memberi saya nasihat lah, advice gitu ya, ngajarin gambar juga, kadang juga mengkritik juga. Tapi juga tidak hanya itu, sama juga ketika di kelas saya hobinya gambar, tidak memperhatikan pelajaran, dia juga nggak segan-segan menegur saya gitu. Sama seperti Pak almarhum Pak Iskondo tadi itu.
Jadi itu sangat berkesan buat saya. Kemudian hobi yang lain yang juga hobi yang tidak patut dicontoh, suka ngobrol di kelas. Sampai kadang di rapot ditulis jangan bicara sendiri di kelas. Nah ini buat saya ya namanya kebiasaan ya, mau gimana, hobinya gambar, hobinya bicara sendiri. Kadang-kadang saya juga baca komik, baca novel di kelas gitu loh. Jadi pengakuan juga ini. Kemudian kelas 6 ya, kelas 6 itu saya diajar sama Bu Katrin. Ini juga guru yang tegas dan saya juga waktu itu juga ditegur karena saya hobinya main game. Nah bayangkan, tapi jangan bayangkan main game yang seperti sekarang ya, elektronik, gadget segala macam. Dulu saya main gamenya itu dalam bentuk kertas, digambar, dipotong-potong, jadi kayak wayang gitu. Saya bikin simulasi seperti video game. Nah saya main itu, sibuk sendiri di kelas. Sampai Bu Katrin ini menyita game saya. Saya waktu itu juga sedih juga, ini saya bikin capek-capek kok disita gitu kan. Tapi pada saat itu beliau ngundang saya, kamu ketemu saya di ruang guru, ya hanya ditegur. Di kelas itu belajar, kalau mau begini-begini ini kreatif bagus, tapi waktunya tidak tepat. Jadi jangan di saat-saat kamu belajar, kamu harus perhatiin apa kata guru gitu. Dan akhirnya apa, gambar saya, karya saya dibalikin. Itu saya senangnya setengah mati tuh. Jadi dia ternyata tidak menyita terus-terusan, tapi juga dibalikin gitu. Ya itu sekilas lah cerita-cerita tentang guru-guru di SD Pius yang membekas ya buat saya ya. Yang terakhir saya datang ke SD Pius waktu itu tahun kalau nggak salah 2017 ya, atau saya lupa, beberapa tahun yang lalu. Saya ketemu dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Frans. Saya diberi kesempatan untuk membagikan workshop singkat ya, menggambar untuk anak-anak, dan juga saya juga memberikan, ada buku komik saya di perpustakaan SD Pius, komik Komando Raja Wali. Mungkin kalau adik-adik mau baca, ada di situ. Temanya perjuangan bangsa gitu ya, tema perang kemerdekaan gitu, dalam bentuk komik untuk mengenalkan sejarah dan pahlawan-pahlawan nasional. Ya demikian cerita saya, semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Saya berharap SD Pius bisa tetap berkembang, bisa tetap jaya, dan bisa memberikan dampak kepada sekitarnya, kepada masyarakat di Purbalingga. Dan untuk guru-gurunya, untuk kepala sekolah, guru-guru yang sekarang yang masih mengajar maupun yang sudah pensiun, kiranya bisa tetap menjadi panutan ya buat siswa-siswanya gitu. Kebetulan sekarang hari pahlawan ya, jadi saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya untuk para guru-guru yang sudah mengajar saya. Kalian semua itu pahlawan di hati saya. Saya nggak akan lupa. Terima kasih banyak. Salam, semuanya sehat-sehat dan tetap bisa berkarya dengan penuh integritas dan dengan bahasa kasih mendidik murid-murid. Nah, ini ada yang ketinggalan nih. Oke, selamat ulang tahun SD Pius Purbalingga. Semoga panjang umur. Dan pesan saya untuk adik-adik semua yang masih sekolah di kelas 1 sampai 6, rajin-rajin belajar, dengarkan apa kata orang tua, dengarkan apa kata guru, sayangi teman, dan jangan lupa kalian juga harus suka membaca. Oke? Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresia Novita Widiana. Saya biasa dipanggil Vita. Saya adalah salah satu alumni SDP Purbalingga. Saya belajar di SDP Purbalingga sejak tahun 1983 hingga tahun 1989. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, yang saya peroleh selama saya belajar di SDP Purbalingga. Di antaranya adalah saya pernah menjuarai lomba menyanyi tunggal mewakili sekolah tingkat kabupaten juara 1 dan di tingkat keresiden juara 3. Pada saat itu saya dibimbing oleh Bu Bernadette selaku pembimbing seni pada saat itu. Kemudian yang kedua, saya juga beberapa kali dikirim oleh pihak sekolah mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka seperti Dian Pinru, Jambore Daerah, dan beberapa kegiatan yang lain. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah menjadi komandan lomba baris berbaris atau lomba PBB
tingkat kabupaten pada saat itu juara 3 dan dibimbing oleh Pak Yohanes. Guru yang sangat berkesan untuk saya pada saat itu adalah Bapak F.B. Said. Kenapa beliau berkesan untuk saya? Karena pada saat itu beliau memberikan julukan kepada saya yaitu Pitur alias Pitik Betur atau Pita Betur. Karena pada saat itu saya sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, pada saat itu saya juga memberikan julukan kepada beliau. Saya memberikan julukan kepada beliau yaitu Pak Tundra. Karena tundra adalah nama lain dari padang lumut. Nah, karena Pak Said ini tinggal di pelumutan, maka saya memanggil beliau dengan julukan Pak Tundra. Keteladanan yang bisa saya peroleh dari Pak Said ini adalah soal kesederhanaan dan ketulusannya. Selama beliau mengajar dan mengabdi di SD Pius, beliau berangkat dan pulang selalu menggunakan sepeda ontel dari rumah di Pelumutan sampai ke Purbalingga dengan jarak tempuh sekitar 15 km. Ini sungguh sangat menginspirasi saya karena beliau sosok yang begitu sederhana, begitu tulus ketika mengajar kami. Kemudian keteladanan yang saya peroleh selama saya sekolah di SD Pius adalah pada saat itu SD Pius sangat terkenal sebagai sekolah yang sangat disiplin. Guru-guru mengajar kami dengan sangat tegas, bahkan pada saat itu beberapa guru terkenal galak. Ternyata itu adalah didikan kedisiplinan yang mereka berikan kepada kami. Kemudian yang kedua, pada saat itu SD Pius terkenal dengan sekolah yang syarat dengan prestasi. Mulai dari kejuaraan seni seperti menyanyi tunggal, lomba lukis, lomba menari, hingga perlombaan seperti cerdas cermat P4, lomba keteladanan, dan lomba bidang studi. Pada saat itu SD Pius selalu mendominasi juara dari tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat nasional. Kemudian pesan yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak yang sampai sekarang masih sekolah di SD Pius adalah belajarlah dengan tekun, tidak hanya belajar hal-hal yang bersifat akademis, tetapi juga belajarlah untuk hal-hal yang bersifat non-akademis. Belajar seni, belajar keterampilan, dan juga belajar mengembangkan diri, menghormati guru dan menghargai teman-teman, supaya pada saatnya nanti kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi banyak orang, menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama dan bisa menghargai lingkungan sekitarnya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesan dan pesan saya sebagai alumni SD Pius Purbalingga. SD Pius Purbalingga Jaya. Selamat siang teman-teman guru pensiunan SD Pius dan semua karyawan SD Pius yang masih berkarya. Nama saya Katarina Suwarni. Lahir di Sleman tanggal 19 Juli 1946. Pada tanggal 1 Januari 1968, saya diangkat sebagai guru putra golongan D2 pada sekolah dasar Santo Bernardus di Purbalingga. Dan tanggal 31 Januari 2002, saya berhenti mengajar. Tanggal 1 Agustus 2002, saya pensiun sebagai guru SD Pius Purbalingga. Jadi masa kerja pensiun saja saya 34 tahun 7 bulan. Diangkat sebagai guru Santo Bernardus atau kelas B karena dulu SD Pius hanya satu kelas saja. Karena muridnya semakin lama semakin banyak, maka pada tahun 1968, siswa kelas 3 yang naik ke kelas 4 dibagi dua, yaitu untuk sekolah Santo Bernardus dan Santo Agustinus. Pada saat pertama kali saya mengajar, saya menjadi wali kelas 4 Santo Bernardus dengan jumlah murid 38 siswa. Semakin lama jumlah siswa semakin banyak dan pernah saya pegang kelas, satu kelas itu muridnya 52 anak. Awal mengajar, saya mengajar sistem mengikuti siswa atau disebut sistem mengesak. Murid naik ke kelas 5, saya juga mengikuti naik ke kelas 5. Murid saya naik ke kelas 6, saya juga mengikuti murid naik ke kelas 6, mengajar di kelas 6. Selama mengajar di SD Pius, paling lama waktu saya habis untuk mengajar di kelas 6.
Pernah mengajar di kelas 5 dan kelas 6 dengan sistem bidang studi. Tetapi akhirnya juga kembali lagi menjadi guru kelas. Pernah saya mengajar di kelas 1 dan kelas 2 selama beberapa tahun saja. Awal mengajar sampai kira-kira 10 tahun, saya sangat senang sekali karena murid-muridnya sangat menghormati dan sangat sopan. Kalau guru datang itu diberi salam, kemudian tasnya diminta dibawakan untuk diletakkan di meja guru, dan yang naik sepeda, sepedanya dituntunkan. Mereka berebut untuk menjemput guru, tetapi lama-kelamaan anak-anak itu semakin tidak atau kurang tertib begitu, dan lama-kelamaan saya pikir menjadi guru SD Pius tidak ketabrak murid saja sudah beruntung. Banyak hal-hal yang terkesan dalam hati saya selama mengajar di SD Pius itu. Ada yang membanggakan, ada yang menyedihkan. Ketika SD Pius dibongkar untuk direhab, dibangun menjadi lebih baik, saya mengajarnya pindah di ruangan SMP Santo Boromius Purbalingga. Dan selama saya mengajar kelas 6 di SD Pius itu, kelulusan dari hasil ujian akhir sekolah atau UAS selalu menduduki ranking ke-1 atau ranking ke-2 sekabupaten, belum pernah ranking 3, 4, 5 dan sebagainya. Piala-piala lomba bidang studi juga banyak diraih oleh SD Pius berkat ketekunan semua para guru saat itu. Itu yang sangat membanggakan bagi kami. Pernah mengajar di kelas 5, siswa itu berlari-larian, berkejar-kejaran mereka untuk bermain bersama, dan ada salah satu siswa laki-laki nabrak pinggiran tembok dan pelipisnya luka berdarah. Saya sangat bingung saat itu, maka anak tersebut saya bawa naik becak ke rumah sakit Trenggiling, dan sampai di Trenggiling dokter bilang, anak ini puasa apa tidak? Saya tanyakan pada anak tersebut, anak itu berpuasa karena saat itu memang bulan puasa, dan waktu itu banyak sekali dari siswa-siswa murid SDPS itu yang agamanya muslim, jadi banyak yang berpuasa juga. Dan anak tersebut saya carikan makanan di luar rumah sakit, akhirnya mendapat makanan dan dapat untuk mengisi perut. Lain lagi mengajar di kelas 1. Saya menerima pindahan siswa kelas 1 dari SD negeri. Di kelas 1 SD negeri itu, anak itu sudah sekolah selama 3 tahun dan tidak bisa membaca dan menulis. Dan anak tersebut adalah anaknya orang yang tidak mampu, tukang becak yang rumahnya kontrak di Banjar. Dicoba untuk dinaikkan di kelas 2, tetapi tidak bisa mengikuti. Dan akhirnya dikembalikan ke kelas 1. Saya ajari untuk menggabung-gabungkan huruf demi huruf. Saya tekuni, saya telateni. Kalau pulang sekolah, saya tambahi 1 jam pelajaran untuk menambah agar dapat membaca dan menulis. Dan anak tersebut lama-kelamaan bisa mengikuti serta naik kelas. Sampai di kelas 4, anak tersebut pindah bersama orang tuanya ke desa di Kutasari, dan bapaknya sangat senang sekali karena anaknya sudah bisa membaca menulis dan mengucapkan banyak terima kasih kepada SD Pius karena bisa membuat anaknya bisa membaca dan menulis yang dulu-dulunya tidak bisa apa-apa. Ada lagi anak lain kelas 1 yang sudah mau masuk sekolah selama 1 minggu, mengikuti pelajaran dengan lancar, dan akhirnya anak tersebut kok tidak mau sekolah, menangis meronta-ronta, dan banyak orang yang membantu untuk menolong anak tersebut untuk masuk ke dalam kelas. Oleh mamanya atau baby sisternya, anak tersebut didampingi. Jadi mamanya ikut duduk di samping anak tersebut mengikuti sekolah dalam kelas selama kurang lebih 1 bulan. Anak tersebut karena selalu menangis di dalam kelas juga untuk
eratkan hubungan saya dengan siswa tersebut. Kalau sore anak tersebut diantar ke rumah saya untuk bisa lebih erat lagi, dan saya beri tambahan pelajaran serta saya beri cerita-cerita hal-hal yang menarik yang membangkitkan anak tersebut bisa masuk sekolah, senang masuk sekolah. Akhirnya anak tersebut bisa masuk sekolah dan senang, dan di kelas-kelas atas dia malah menduduki ranking, jadi pinter. Ada juga dari kelas 5 yang waktu itu kalau diberi pelajaran matematika selalu pusing, jadi mengeluh sakit pusing. Akhirnya sering tak suruh duduk di ruang UKS atau tidur. Kalau sudah jam terakhir ya saya suruh pulang saja. Ada juga anak-anak yang tidak mau pergi ke sekolah, atau anak-anak yang kadang-kadang saya memberi pelajaran pagi matematika itu ada yang pusing, dan saya tanya, saya bawa ke UKS, anak tersebut tidak mau sarapan di rumah atau lupa dan buru-buru. Maka anak-anak harusnya dibiasakan kalau pagi itu makan pagi supaya pikirannya tenang waktu jam-jam pertama 2-3 kalau mengerjakan suatu pekerjaan yang lebih sulit. Jadi tidak mengganggu dirinya sendiri dan teman-teman juga terganggu. Maka dari itu saya berpesan agar anak-anak kalau pagi diingatkan supaya makan pagi, agar di sekolah pikirannya lebih tenang. Memang sering sulit tidak mau makan anak-anak itu kalau pagi-pagi, tetapi orang tua harus membiasakan memaksa anak tersebut minum susu atau makan apa saja. Kami juga berpesan kepada semua saja, pada karyawan SDPIUS dan para guru supaya lebih meningkatkan prestasi mengajar dan berkarya. Maaf agar semua saja saling terbuka, bekerja sama, saling membantu dalam mengatasi kesulitan proses belajar mengajar. Tingkatkanlah kedisiplinan kerja, dedikasi tinggi untuk memajukan anak-anak didik di SDPIUS. Misalnya, kalau bel berbunyi, maka guru harus sudah siap di depan kelas. Dan kalau pulang juga berdoa bersama dan berbaris untuk pulang setiap baris bergantian. Jangan karena pelajaran mungkin lebih ringan, keterampilan atau apa namanya sekarang itu saya kurang tahu, misalnya jam terakhir keterampilan, anak disuruh mengerjakan, dan kalau sudah ditinggal pergi disuruh berdoa sendiri, disuruh pulang, itu kurang baik. Dan juga kalau piket anak-anak ditunggu sampai selesai baru pulang bersama guru. Lebih-lebih kalau anak-anak yang kelas 1-2 yang masih itu sangat repot kalau mendidik untuk bersih-bersih piket kelas. Dulu saya waktu mengajar memang masih didikan dari suster Belanda yang agak ketat sekali dan disiplin sekali. Sehingga suster itu kadang-kadang berkeliling di luar kelas. Di luar kelas, masing-masing kelas itu muter, mengecek, mendengarkan dari luar, melihat cara guru itu mengajar, apakah mengajar dengan baik ataukah tidak, ataukah apakah guru-guru mengajar dengan sungguh-sungguh atau tidak, sambil ngobrol mungkin dengan guru sebelah atau membaca buku cerita dan lain-lain. Kalau zaman sekarang, misalnya, apakah guru-gurunya mengajar sambil mencati HP, ngobrol dengan teman di kelas sebelahnya atau bagaimana dan sebagainya. Karena istilahnya guru itu kencing berlari. Karena istilahnya guru itu kencing berdiri, murid atau anak kencing berlari. Dan juga untuk kelulusan kelas 6 agar menghasilkan UAS lebih baik, sebaiknya mata pelajaran yang untuk
UAS itu selalu diulang-ulang berkali-kali. Misalnya materi, kalau dulu materi kelas 4, 5, 6. Kalau sekarang saya kurang tahu, andai kata masih sama ya, misalnya khusus ulangan pelajaran kelas 4, khusus ulangan kelas 5, terus nanti kelas 6, dan akhirnya campur, begitu seterusnya. Memang guru tak jemu-jemunya untuk mengingatkan dan mengulang-ulang pelajaran agar prestasi yang dihasilkan lebih baik. Karena dari luar memang orang menilai sekolah itu berhasil apa enggak, itu biasanya dilihat dari hasil ujian akhir sekolah itu, dan juga dari hasil lomba-lomba yang dilombakan pada tahun itu. Inilah sekelumit kenangan saya selama saya mengajar di SD Pius. Saya selalu berdoa agar SD Pius tetap jaya dan semakin maju. Tuhan memberkati. Amin. Yang terhormat Saudara Maria Gureti sebagai Kepala Sekolah di SD Pius Purbalingga ini, Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Saya mantan guru SD Pius Purbalingga akan sedikit menyampaikan pengalaman saya selama bertugas di SD Pius Purbalingga ini. Nama saya Maria Jumirah, lahir 11 Mei 1946 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendidikan terakhir tahun 1967. Alamat saya sekarang Banjar, RT 2 RW 2, Kelurahan Banjar, Purbalingga. Purna tugas tanggal 11 Mei 2002. Karena belum ada penggantinya, maka saya masih dikaryakan selama 5 tahun. Berarti saya bertugas di Purbalingga itu selama 39,5 tahun. Tanggal 3 Februari 1968, saya mendapatkan SK pengangkatan dari Yayasan Pusat Purworejo Kedu. Tanggal 1 November, saya mendapat SK lagi dari Yayasan Pusat Purworejo Kedu mengenai kenaikan gaji. Semula gaji saja itu sebanyak 632. Setelah naik gajinya, gaji saya menjadi Rp1.520.000. Semula SD Pius ini ditangani oleh Yayasan Pusat Purworejo Kedu. Jadi surat menyurat itu dari Yayasan Pusat Purworejo Kedu. Tetapi yang melaksanakan itu adalah suster-suster dari Yayasan Pusat Pekalongan. Yang kiprah itu adalah suster-suster yang ditugaskan di Purbalingga ini. Tapi kemudian Yayasan Pusat Purworejo Kedu ini menyerahkan semuanya kepada Yayasan Pusat Santa Maria, sehingga Yayasan Pusat Purworejo itu sudah lepas. Saya itu sebagai Kepala Sekolah SD Pius, Saudara Maria Yohani, sedangkan pimpinan suster di Purbalingga ini Saudara Maria Elana. Keduanya suster misionaris, berarti bukan suster pribumi. Pengalaman kerja sedikit sekali saya sampaikan. Pada awalnya proses belajar mengajar lancar dan berjalan dengan baik karena didukung oleh suasana yang baik juga. Siswa tertib, tenang, disiplin, tidak ada rasa tanggung jawab yang penuh.
juga didukung oleh teman-teman guru yang sudah lama mengajar di tempat ini. Guru baru seperti saya yang belum punya pengalaman sedikit pun, itu selalu dibantu, dibimbing, dan diarahkan oleh suster, kepala sekolah, juga teman-teman guru. Juga kebersamaan teman-teman guru sangat baik juga. Kalau ada tugas dari dinas, misalnya ada lomba P4, ada lomba kecerdasan, ada lomba bidang studi, tanpa disuruh oleh tanpa disuruh oleh kepala sekolah, para guru berkumpul berembuk bersama untuk membicarakan bagaimana kita untuk memilih calon-calon yang akan dilombakan. Juga sekaligus siapa saja yang akan membina. Kemudian setelah dibicarakan selesai, kemudian mencari calon-calon. 1 semester sebelum lomba diadakan, itu sudah mulai membina para calon-calon itu. Semua guru terlibat di dalamnya. Ada yang membina IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan dengan penuh semangat anak-anak juga mendamping itu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga hasilnya juga tidak mengecewakan. Lomba ini jalurnya sampai ke tingkat nasional. Karena ketekunan anak-anak juga para pendamping, maka hasilnya tidak mengecewakan, bisa berlanjut sampai ke provinsi. Bahkan bisa sampai ke tingkat nasional, yaitu IPA. IPA itu pernah menjadi ranking 1. Kesenian itu 5 kali ke Jakarta. 1 kali bisa ranking 2. 1 kali bisa harapan 1. 1 kali bisa harapan 3. Sehingga puas kita semua para guru yang membinanya. Juga pada saat mau ujian itu guru-guru kelas 4 dan 5 itu ikut terlibat memberi tambahan atau les pada siang hari sesuai dengan bidang studi. Guru yang mengajar IPA memberi pembinaan pelajaran IPA dari kelas 4 atau dari kelas 5 dan sebagainya. Sehingga hasilnya pun juga tidak mengecewakan. Suster, Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, hanya inilah yang saya sampaikan sedikit sekali karena keterbatasan pikiran saya yang sudah lansia ini. Semoga SD Pius tetap hidup jaya berkat ketekunan para suster, para bapak guru dalam mendampingi putra-putri SD Pius ini. Teriring doa semoga selalu banyak orang tua yang peduli akan SD Pius ini dan mau memasukkan putra-putrinya sekolah di SD Pius ini yang sangat kami cintai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Maklum lansia.